Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia-Nya, dari pengurusannya. Kita sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang pada pagi ini menakdirkan kita bisa bersilaturahim, bisa menimba ilmu, bisa memiliki ladang amal. Ini semua adalah karunia Allah semata. Tidak ada sehalus apapun karunia kecuali pasti dari Allah. Berbahagialah bagi orang yang menyadari bahwa diri kita ini tenggelam sepenuhnya di dalam samudra karunia yang tiada bertepi. Berbahagialah yang selalu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, sangat mensyukuri sehalus apapun kebaikan hamba-hambanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, berikut ini akan dibacakan sebuah tulisan yang ditulis oleh Ibu Eli Risman, senior psikolog dan konsultan dari UI. Boleh saya bacakan ya? Terutama bagi yang ingin mandiri. Beliau mengatakan kita tidak pernah tahu anak-anak kita akan terlempar di bagian bumi Allah yang mana kelak. Benar, kita tidak tahu karena setiap orang episodenya berbeda-beda. Maka izinkanlah dia belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagi orang tua jangan memainkan semua peran. Ya jadi ibu, ya jadi koki yang jadi tukang cuci, jadi ayah, jadi supir, jadi tukang ledeng. Anda bukan anggota tim SAR. Anak-anak Anda tidak dalam keadaan darurat. Tidak ada sinyal SOS. Jangan selalu memaksa diri untuk membantu dan memperbaiki semuanya. Jadi salah satu yang berbahaya bagi orang tua adalah cara memberikan kasih sayang yang sepertinya menyayangi, menolong padahal memperlemah. Anak mengeluh karena mainan puzzle-nya tidak bisa bersambung. Sini oleh ayah dibantu. Jadi anak makin tidak mampu. Tutup botol minum susah dibuka. Sini oleh mama saja dibukain, makin tidak kebuka kemampuannya. Tali sepatu sulit diikat, sini oleh ayah diikatkan. Anak makin tidak ngerti ngikat sepatunya sendiri. Kecipratan sedikit minyak, sudah sini oleh mama saja dimasakin. Lalu kapan anak bisa mampu mengatasi masalahnya? Kalau bala bantuan selalu muncul tanpa ada bencana, apa yang terjadi ketika bencana benar-benar datang? Berikan anak-anak kesempatan untuk menemukan solusi mereka sendiri. Kemampuan menangani stres, menyelesaikan masalah, mencari solusi merupakan kewajiban yang wajib mereka miliki. Dan skill keterampilan ini harus dilatih untuk bisa terampil. Terlatih tidak akan muncul begitu saja. Kemampuan menyelesaikan masalah dan bertahan dalam kesulitan tanpa menyerah bisa berdampak sampai puluhan tahun ke depan. Bukan saja bisa membuat seseorang lulus sekolah tinggi, tapi juga bisa lulus melewati ujian pernikahan, berbagai urusan dalam kehidupannya kelak. Tampaknya sepele sekarang,
secara apalah karena salahnya kita membantu anak. Tetapi jika Anda segera bergegas menyelamatkannya dari segala kesulitan, maka dia menjadi ringkih, manja, dan mudah layu. Sakit sedikit mengeluh, berantem sedikit minta cerai. Ini anak yang tua ini, yang sudah tua kalau begini. Masalah sedikit menjadi stres. Jika Anda menghabiskan banyak waktu, perhatian, dan uang untuk IQ-nya, maka habiskan pula hal yang sama untuk AQ-nya. Apa itu AQ? Adversity Quotient. Maaf kalau salah baca ya. Menurut Paul G. Stoltz, orang luar negeri nih, Paul G. Stoltz, AQ adalah, ini bukan aki-aki dalam bahasa Sunda ya, AQ. Saya agak tersindir nih. Saya AQ. Adalah kecerdasan menghadapi kesulitan atau hambatan dan kemampuan bertahan di dalam berbagai kesulitan hidup dan tantangan yang dialami. Bukankah kecerdasan ini lebih penting daripada IQ untuk sehari-hari menghadapi masalah? Perasaan mampu melewati ujian itu luar biasa nikmatnya. Bisa menyelesaikan masalah mulai dari hal yang sederhana sampai yang pelik, membuat diri semakin percaya bahwa minta tolong hanya dilakukan ketika kita benar-benar tidak sanggup. Jadi izinkanlah anak-anak menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tidak masalah anak mengalami luka sedikit, menangis, kecewa, telat, kehujanan. Tahan lidah, tangan, dan hati untuk memberikan bantuan. Ajari mereka menghadapi frustasi. Jika Anda selalu jadi ibu peri itu yang selalu menolong, bagaimana jika Anda besok sudah mati? Bisa-bisa anak-anak Anda ikut mati. Sulit memang untuk tidak mengintervensi ketika melihat anak sendiri susah, sedih, sakit. Apalagi insting orang tua adalah melindungi. Tapi dengan melatih IQ ini adalah ujian juga bagi sebagai orang tua. Sadarilah hidup ini tidak mudah, masalah selalu ada. Mereka harus bisa bertahan melewati hujan, badai, kesulitan dalam hidup ini. Selamat berjuang untuk mencetak pribadi yang kokoh, mandiri. Saya baca ini, terima kasih yang mengirim ini. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, beliau dibesarkan dalam situasi sulit. Beliau lahir tidak pernah lihat ayah. Beliau yatim. Tidak tahu tuh belayan kasih sayang bapak, tidak melihat wajahnya. Usia 5 tahun ibu wafat. Ini lebih berat lagi, yatim piatu nih. Dikala manja-manjanya ibu tidak ada. Usia 7 tahun Rasulullah sudah mandiri, mulai menggembalakan kambing. Masya Allah. Usia 12 tahun beliau sudah perjalanan jauh ke negeri Syams untuk berniaga. Itu bukan ringan hadirin untuk usia kelas 6 ya. Demikianlah dibesarkan dalam beragam kepahitan, kesulitan. Jadi melihat kepahitan, kesulitan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menyengsarakan, tapi justru sesuatu yang menguatkan. Setuju? Saya mohon maaf kalau mengambil sedikit cuplikan perjalanan hidupku, itu saya ya. Zaman Allah menguji dengan pujian sekitar tahun
1999 sampai 2006, 8 tahun Allah menumpahkan dunia, dipuji, dihormati, rezeki melimpah. Itu saya rasakan pada waktu itu. Tamu ribuan datang, dipotret 2000 kali sehari, ya, sampai jerawat itu. Efek cahaya mungkin, efek nyengir tak ikhlas. Itu jelas sekali ya, yang saya rasakan pada waktu itu terjadi perlemahan iman yang begitu signifikan. Terus menurun kualitas keimanan ini. Menikmati, dihargai orang, dipuji, kualitas ibadah menurun, kualitas belajar menurun, lebih dekat kepada acting dalam hidup. Dan ini berdampak pada keluarga, istri, anak-anak, teman-teman dekat. Pujian penghargaan ini menjadi lemah. Anak-anak di rumah juga begitu, karena banyak yang menghargai, banyak yang membantu, melemah kemampuan mandirinya. Tapi ketika Allah memberikan karunia, badai caci maki, penghinaan, dikucilkan, dipermalukan, perekonomian rontok, justru itu yang membuat kembali bersandar ke Allah. Dulu sandarannya banyak. Demikian pula dalam kemajuan secara Darut Tauhid ini Allah sedang mendengarkan. Justru kemajuan signifikan ini sesudah diuji beragam kepahitan. Dulu pesantren ini sulit sekali tumbuh ketika diuji dengan beragam kemudahan. Yang tumbuh adalah justru cinta dunianya. Tapi ketika tidak banyak ada di media, bahkan di media itu hanya bagian dikritik, dihina, ternyata dengan izin Allah tumbuh kemandirian, survival. Ya, tidak hanya pribadi, tapi saya lihat teman-teman di Darut Tauhid juga begitu, terus menghadapi kesulitan. Juga anak-anak, dulu mah tidak kebayang ada anak yang hafizah atau memiliki kemandirian. Maaf, ini hanya sekedar mereview perjalanan hidup ya. Jadi kita harus berbaik sangka dengan kepahitan, kesulitan yang Allah rancang. Karena semua itu sudah diukur oleh Allah. Semua itu untuk baik. Masih ingat teknik kita menghadapi masalah? Satu, kalau terjadi sesuatu kepahitan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yakin ini izin Allah. Yakin ini izin Allah. Yang kedua, kita harus tahu bahwa semua perbuatan Allah itu al-baru, maha baik Allah itu. Semuanya khair. Inna amrahu kullahu khairan. Semua urusan bagi orang yang beriman itu baik. Oleh karena itu kita tahu bahwa semua kepahitan ini pasti mengandung kebaikan. Yang ketiga, asma Allah itu al-adil, maha adil. Semuanya pasti sudah diukur. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya karena Allah tahu persis siapa kita. Kita ini ciptaan Allah. Allah tahu kemampuan intelektual, daya tahan tubuh, perekonomian kita. Allah tahu apapun tentang kita dengan secermat-cermatnya, karena kita ini sepenuhnya adalah miliknya, dirancang olehnya. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, itu mutlak. Allah maha adil, tidak pernah zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi jangan risau. Berat itu versi kita, sebetulnya sudah diukur. Ujian SD pasti SD, SMP pasti SMP. Kalau ada SD dikasih ujian SMA, nggak usah dikerjakan, dan tidak akan bisa. Itu bukan salah SD-nya, salah yang ujinya. Jadi semua urusan kita udah diukur oleh Allah. Percayalah hadirin. Yang keempat, kita harus tahu bahwa semua yang Allah takdirkan itu
pasti untuk kebaikan kita, ya ada hikmahnya. Maka kalau kita menghadapi kepahitan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Langsung kita ingat, keburukan apa nih yang saya lakukan sehingga ini oleh Allah ditimpakan. Pokoknya kalau sudah ingat kebaikan total dari milik Allah, kalau ditimpa keburukan itu famin nafsik. Ini pasti buah dari dosa saya. Fokus saja. Kalau kita kecurian uang, ya pencuri udah jelas salah. Tapi kenanya kita dicuri, pasti ini ada sesuatu nih. Yang kelima, tidak boleh lari ke siapa-siapa. Yang kelima, hanya Allah yang bisa menolong. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Surat Yunus 107. Jadi kalau nanti ditimpa musibah, tidak ada lagi yang bisa menghilangkan ini selain Dia, Allah sendiri. Makanya kalau ada kepahitan apapun harus serius kembali ke Allah. Nah, anak diajarkan selain menghadapi kesulitan, tapi yang paling penting juga anak diajari memahami bagaimana hikmah kesulitan, menyikapi kesulitan, dan semua ini harus tahu bahwa pertolongan itu hanya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo jangan salah sayang. Ini belum pada punya anak ini mah ya, belum istri juga belum, boro-boro anak. Tapi bagi yang sudah punya anak, semuanya proporsional ya. Memberikan anak kepercayaan tetapi tidak dididik untuk mengerti itu juga salah. Ya, misalkan sok ibu percaya kamu naik motor ke sekolah, tapi tidak pernah dididik bagaimana naik motor yang benar, apa resikonya, bagaimana dengan baik, apa resikonya, belum punya SIM. Ini bukan memberikan kepercayaan, ini menjerumuskan juga. Ketika mendelegasikan sesuatu, itu kita harus melatih dia untuk memahami sesuatu itu. Kan ada, ya sok kamu sekarang masak, tapi tidak pernah diberikan ilmu bagaimana kompor dinyalakan dengan benar, bagaimana resiko kompor, itu juga tidak benar. Jadi mendelegasikan sesuatu kepada anak juga harus dipakai infrastrukturnya. Ayo kamu belajar berenang, jongkloken aja misalkan ke dalam kolam ya. Kamu jangan nyelam terus, kuat amat kok nyelamnya. Udah setengah jam nih, ini pasti orang tua yang kurang bijaksana ya. Kalau anak mau dikecemplungin, benar-benar kita harus paham resiko anak tenggelam, sehingga membuat anak bisa berenang itu tidak semata-mata melepaskan dia dalam kesulitan, tapi mempersiapkan dia menghadapi kesulitan. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi. Ini tentang marah ke anak ya. Sebetulnya anak itu lebih memerlukan ketegasan dan kesantunan. Kalau marah ke anak itu suka enggak jelas, harusnya bukan marah melainkan tegas. Anak itu harus dibuat ngerti rambu-rambu. Apa bedanya marah dengan tegas? Kalau marah tidak jelas, cenderung kepada menyakiti karena itu sumbernya nafsu. Tapi kalau tegas itu sumbernya adalah takut ke Allah, keluarnya tegas, ujungnya adil. Kurang lebih beginilah ya. Ini kepada anak-anak, maaf ya kalau dibuka sedikit rahasia ini. Nonton TV misalkan, yang boleh ditonton harus jelas, jamnya harus jelas dan disepakati bersama. Ini sudah nonton 1 jam atau main game sudah 1 jam, sudah waktunya berhenti sesuai nanti dia nangis. Wah ini rame, sedikit lagi, gak boleh. Dia nangis, pasti pakai pola standar, jerit, kejang-kejang, guling kiri 2 kanan, guling kanan 3 kali, terus mukul-mukul dikit. Itu udah akal dia sampai di sana untuk memperoleh. Tapi banyak orang tua yang tidak konsisten.
kamu ini, ya udah setengah jam lagi ya, dapat dia dapat. Oh, dengan kejang-kejang 3 kali, guling kiri 2, guling kanan 3, mukul-mukul tembok, ibu mengabulkan. Dia nanti tes lagi, pengen balon, lah kan baru beli balon tadi, pengen balon lagi, go, pasti keluar lagi ilmu itu. Kata ibunya, kamu nu janji, tinggal janji, bisa habis uang ibu. Balon sini, tetap nurut. Makin yakin tuh anak, ada teknik. Jadi yang salah bukan anak, melainkan orang tuanya yang tidak konsisten. Harusnya bagaimana? Kita harus ngerti anaknya segitu-gitunya ikhtiarnya. Sudah waktunya dimatikan, keluar, sok mau oek-oekan. Ibu udah tahu rumusnya, guling kiri 2, guling kanan 3, gak usah diomongin. Mau nangis, mau guling-guling, tidak akan disetel, ceklek, biarin, sok aja. Dia mikir, dites lagi 2 seri, gak ngefek, capek saya nih, udahlah main dia belajar bahwa senjata dia itu nggak mempan, udah capek gogoekan tuh hadirin. Makanya ngadu konsisten, dan tidak usah pakai marah, tidak usah pakai dicubit, dia juga bisa belajar. Nah begitu hadirin. Sama suami juga kalau ngedidik istri, kan ada beberapa istri yang juga kayak gitu jenisnya. Kejut misalkan. Nggak kuat, pengen pulang. Udah biarin aja, kekejutan sendiri ya. Anak-anak, ibu lagi pingsan dulu. Yang ngaji-ngaji, yang belajar-belajar, sok kayak pingsan mah. Tinggalin aja. Udah capek kegerebegan begitu sendiri. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton, lapar, ke dapur makan, beres ya. Jangan suka, kenapa ini? Jangan, eta teh deui nanti ya. Akan begitu, itu senjata. Antepkeun we ya. Apalagi kalau suami suka kekejutan, tinggalkeun we. Bapak teh capek kekejutan, emang apa kekejutan sorangan ya. Hadirin, ini serius hadirin, kalau hidup ini dipakai lebay mah nggak bisa. Jadi mendengar seperti ini jatuhnya tahu, memperhatikan, menyimak, menggali kitab, itu jatuhnya paham. Itu belum tentu bisa. Beda ya antara paham dengan bisa. Kalau untuk bisa itu tidak bisa tidak, itu harus masuk kepada riyadhah, latihan dan mujahadah dengan sungguh-sungguh. Tergantung mujahadahnya sungguh-sungguh bisa. Jadi kalau kita disakitin orang, itu sebetulnya karunia Allah untuk mujahadah kita. Dihina orang, satu, kita bisa, dengan dihina orang kita bisa bersyukur, bukan kita yang bagian menghina. Coba kalau ditakdirkannya terbalik, kita yang rugi. 2, dengan dihina orang kita bisa evaluasi diri, jangan-jangan ini teguran Allah, selama ini kita suka menghina orang, jatuhnya tobat, tadi syukur. Yang 3, dengan dihina orang kan gak enak tuh, kita dapat pelajaran. Ini Allah ngasih tahu nih, ini kelakuan buruk, saya nggak enak, saya nggak mau melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita dihina orang tuh, Allah tuh lagi ngajarin kita betapa buruknya perilaku menghina. Gara-gara dihina orang, bulat tekad kita, saya nggak mau melakukan hal yang sama seperti ini. Gara-gara ditipu orang, saya nggak akan mau nipu. Jadi syukur, tobat, bahkan kita menjadi amal untuk mencegah dari perbuatan buruk. Yang 4, kita bisa punya amal dari orang yang menyakiti ini, memaafkan dan bersikap mulia, idfa billati hiya ahsan. Dengan adanya orang yang begitu, kita punya ladang amal untuk memaafkan, untuk mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan. Betul? Jadi nggak ada ruginya sebetulnya. Yang rugi itu adalah yang sakit hati, jengkel, membalas, dan tidak mengambil hikmah.
Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita benar-benar bijaksana menyikapi pendidikan anak-anak. Dan yang namanya sayang tidak identik dengan selalu menolong, memudahkan, melapangkan. Kita pun harus bertanggung jawab agar anak-anak siap untuk menghadapi beragam kesulitan. Itulah sebabnya di Darut Tauhid tidak dibangunkan asrama yang bagus-bagus, mewah, tidak. Kenapa? Satu, mahal, ya, nggak ada uangnya buat ngebangun begitu. Yang kedua, memang tidak perlu. Kita ingin membangun asrama yang proporsional saja. Bahkan sedang kepikir juga bagaimana asrama di Eko Pesantren yang goyang asramanya, ya, supaya dia terus tobat. Gak mungkin kayak gini hadirin. Kan bagus tuh kalau asrama lantai 4 goyang, astagfirullah, jadi mereka dalam keadaan stres. Jadi jangan heran latihan SSG dan apapun di sini dirancang sulit, susah. SSG insya Allah Sabtu besok berangkat lagi sini, ya. Karena ahadnya kita akan berlatih alang lintang di Pusdikjas itu. Turun tebing. Kenapa sih? Ya coba saja nanti. Banyak yang kita rasa kita tidak akan mampu, ternyata kita mampu melakukannya sesudah menjalaninya. Dan itu hanya dengan riyadhah. Dan tidak bisa sekali, ya. Kalau sekali latihan langsung jago naik kuda, itu nggak ramai. Justru seperti itulah kita akan mampu. Aset kita adalah rasa sakit, capek, keluar biaya, tenaga. Itu adalah aset. Tabungan ini nanti akan bisa dipanggil pada waktu kita menghadapi kesulitan yang nyata. Alhamdulillah setengah jam sudah berlalu. Ustadz Abdul Wahab akan melanjutkan acara ini. Alhamdulillah. Apa ini? Enggak harus ini. Apa? Karantina. Terima kasih. Saya harus ngajar SMP. Ustadz Abdul Wahab yang akan melanjutkan. Silakan Ustadz. Sahabat-sahabat, terima kasih dan selamat berlatih, santri siap guna besok. Tafadhol Ustadz. Saya izin ke bawah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darut Tauhid dan juga pendengar MK pagi yang Allah muliakan, kita sudah mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, ya amin. Ingat perkataan Imam Syafi'i, seandainya orang hidupnya tidak berilmu, maka bertakbirlah 4 kali. Kenapa? Karena sudah nggak berharga lagi, sudah meninggal orang yang tidak mencari ilmu. Nah, mudah-mudahan setiap hari kita terus menuntut ilmu, karena ilmu penuntut amal, ya. Ilmu pun tadi akan menguatkan ibadah kita, menguatkan pribadi kita. Termasuk tadi salah satu untuk mendidik kita ataupun anak kita itu, saya diajarkan untuk pesantren. Ada perkataan guru kami, salah satu Syekh di Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali, beliau menyampaikan, ilmu sing ditirakati ora podo karo ilmu sing ora ditirakati. Ini bahasa Jawa, ya. Ilmu yang pakai tirakat, ilmu yang pakai riyadhah tidak sama dengan ilmu yang tidak pakai riyadhah. Jadi santri itu kalau mesantren harus ada riyadhahnya, nggak boleh enak-enakan, gitu ya. Harus perih, harus ada rasa pahitnya. Kalau enak terus di rumah enak, di pesantren enak, itu nanti keluarnya nggak akan bagus begitu. Sama seperti hanya kalau pesantren itu usahakan jangan mengandalkan satpam, usahakan piket ngeronda, itu enak. Jadi sudah bisa menjaga diri, menjaga lingkungan, sehingga nanti kalau di rumah tangga ada ngeronda, ikut ngeronda gitu. Jadi jangan sampai ngasih lagi ke satpam lagi uang dan sebagainya. Jadi kalau di pesantren itu jarang satpam. Kalau di pesantren-pesantren yang
tradisional dan santrinya ribuan itu nggak ada satpam. Satpam siapa? Santri giliran. Dan itu pasti ada hikmahnya. Ya, hikmahnya banyak. Akan mendapatkan pelajaran di situ. Termasuk dulu dipelajari itu kalau pesantren nggak boleh ada kasur, nggak boleh ada bantal, ya. Kemudian satu kamar itu giliran kalau mau tidur. Kenapa? Karena satu kamar itu bisa 20-30 orang gitu. Itu satu kamar ukuran 4x4 itu. Jadi kalau mau tidur gantian. Di mana? Ya di masjid, itu enak ya. Di emperan dan sebagainya. Bahkan karena muatnya cuma 8 orang, jadi dilihat kalau teman itu mau ke toilet, kamar mandi, siap-siap. Nah, direbut tempat tidurnya itu ya. Jadi mereka balik lagi dari tempat tidur, udah nggak bisa lagi untuk tidur di situ. Nah, itu kenapa? Karena dipakai oleh temannya. Jadi ada insya Allah cara mendidik di situ di pesantren. Jadi kalau orang tua menitipkan anak di pesantren, jangan banyak protes ke kiainya, ke gurunya. Berarti tidak percaya kalau begitu. Jadi kalau udah nitipkan ke pesantren, sudah mau sama kiainya sama ustadznya mau diapakan, udah terserah gitu aja. Itu sudah percaya berarti ya, percaya. Tapi kalau dikit-dikit protes, kan sekarang protes anak itu. Dikasih makan segini protes, lauk pauknya segini protes, dan anaknya ngadu ke orang tuanya malah membenarkan anaknya. Kan salah itu, berarti nggak percaya. Kalau kami didik oleh termasuk Buya Saiful Azhar di Al-Basyarih itu, santri kalau nggak mau pulang aja semua, sama orang tuanya ambil aja gitu. Kalau nggak percaya. Jadi pernah diusir itu seluruh pesantren. Ya, satu orang pernah melakukan kesalahan, itu semua dihukum kalau pesantren. Jadi pernah sampai ngerangkak itu, muter kota, termasuk perempuan itu, merangkak aja udah, merangkak. Dan diusir pada balik lagi santri itu. Beda dengan sekarang ya, ditempeleng, udah kabur dan ngadu. Kalau dulu ditempeleng balik lagi itu, karena ada percaya dengan keberkahan ya. Nah ini diantaranya, dan usahakan dididik, termasuk pesantren itu luar biasa. Dan jangan enak-enak pesantren itu. Kalau enak itu hasilnya nggak akan sama. Kalau enak gitu ya. Jadi kalau sudah tamat SD bagus tuh dikeluarkan ya, jangan ada di rumah. Itu untuk mendidik. Jadi dewasa, mandiri. Jadi pesantren itu kalau perih, nanti kalau sudah rumah tangga perih, ini kan makanan biasa perih gitu ya, miskin. Dikasih kaya alhamdulillah gitu. Jadi kalau udah rumah tangga nanti dikasih perih, ini kan makanan saya waktu di pesantren udah biasa gitu ya. Kemudian ketika nanti diberikan oleh Allah karunia, alhamdulillah syukurnya lebih besar. Lihat kisahnya Siti Hajar ya, Siti Hajar yang mana Siti Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ismail kecil ketika itu, kan dibiarkan, ditinggalkan di tanah yang tandus yang tidak ada makanan, kemudian juga di sana tidak ada orang. Siti Hajar ketika itu kemudian dibiarkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika dalam surat Al-Baqarah 158 ya, Inna Safa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini dalam tafsirnya, dalam ayat ini itu misalnya tentang kisahnya Siti Hajar dengan Ismail yang dibiarkan oleh Ibrahim ketika itu karena kecemburuan Siti Sarah kan ketika itu. Jadi ini asbabun nuzul, termasuk juga kisah dalam tafsir itu. Ketika itu Siti Sarah akan dijamah oleh rajanya ketika itu. Ketika akan dijamah, ini dalam hadis Imam Bukhari, itu tangan si raja tersebut lumpuh. Kemudian minta doa kepada Siti Sarah, tolong doakan karena engkau orang soleh dan sebagainya, doakan supaya disembuhkan oleh Allah. Kemudian didoakan sembuh. Tapi ketika didoakan sembuh, dia mau menjamah lagi Siti Sarah karena Sarah itu sangat cantik. Rajanya senang gitu. Kemudian ketika menjamah, lumpuh lagi tangannya itu, nggak bisa bergerak. Sampai ketiga kali itu lumpuh dan didoakan sembuh lagi. Dan akhirnya raja tersebut memberikan hadiah
hadiah kepada Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah, yaitu seorang budak namanya Hajar. Siti Hajar itu. Kemudian diberikanlah ketika itu Siti Hajar jadi pembantunya Nabi Ibrahim. Kemudian karena Siti Sarah nggak diberikan karunia oleh Allah anak, dan Siti Sarah mengatakan, sudah nikahi saja Hajar. Itu ketika itu akhirnya dinikahi dan punya anak. Ketika hamil, Siti Sarah sudah mulai cemburu. Punya anak ternyata hamil. Sampai lahirnya Ismail pun tambah cemburu begitu. Akhirnya kan dipalingkan Siti Hajar dari mukaku. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berangkat dengan Ismail kecil ketika itu dengan Siti Hajar ke Mekah, di negara yang tandus, nggak ada air sama sekali, nggak ada kehidupan, nggak ada manusia. Kemudian simpen aja, dikasih kurma beberapa biji dalam nampan, kemudian air minum, kemudian Ibrahim pergi aja, nggak ngomong apa-apa, pergi aja, pergi. Sampai ditanya, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab sedikit pun. Kemudian bertanya, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menoleh, tidak menjawab. Sampai ketiga kalinya Siti Hajar mengatakan, oh ini apakah Tuhan memerintahkan itu? Nabi Ibrahim menjawab, iya. Kalau begitu kami tidak akan menyanyiakan. Itu keyakinan kuat. Akhirnya terus Nabi Ibrahim berangkat pergi, meninggalkan Ismail kecil ketika itu dengan Siti Hajar di Mekah. Dan akhirnya kehabisan makanan, kehabisan minuman, dan akhirnya kan usaha ikhtiar, lari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jadi manusia itu harus ikhtiar lah, ikhtiar. Jadi ketika mendapatkan masalah jangan diem, ya ikhtiar. Makanya kalau guru kami mengajarkan, kalau belum punya kerjaan, minimal keluar rumah aja, terserah mau kemana, pergi aja pagi hari, pergi aja mau kemana, mau ke tetangga misalkan ya, ataupun mau kemana, ke warung, ngobrol, terserah aja lah, pergi aja pagi hari. Kenapa? Dalam hadisnya itu Rasul menyampaikan dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah pagi hari kepada umatku. Jadi ada keberkahan pagi hari itu. Pokoknya mah keluar aja. Jangan tidur malas-malasan pagi hari ya, keluar aja, keluar. Insya Allah ada keberkahan di situ. Jadi itu termasuk Siti Hajar itu usaha ikhtiar. Sofa Marwah kan sa'i itu katanya kan ikhtiar, berusaha. Dan oleh Allah ditakdirkan ketika itu sudah 7 kali, maka adanya air di situ. Tapi bukan di tempat larinya Siti Hajar ketika itu dari Sofa Marwah, tapi Allah diberikan di tempat yang lain. Nah inilah usaha kita belum tentu sama dengan hasil gitu. Jadi kalau anak dididik misalkan pesantren terus, tapi kenapa jadi usaha bisnis? Nggak apa-apa, ada modal di situ. Dia sudah tahu, oh cara berjual beli itu begini yang halal, kemudian yang haram. Jadi nggak ada namanya istilahnya rugi orang pesantren itu. Bahkan Kiai Kafabi, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, mengatakan santri itu nggak akan miskin, katanya. Nggak akan miskin. Jadi kemana saja dipakai begitu, dipakai. Beda dengan orang yang kerja ada pensiunnya. Ustadz nggak ada pensiun, apa ya? Di mana? Pejabatan 5 tahun selesai, ya. Pegawai negeri ada pensiunnya. Tapi kalau santri itu pasti kepake, walaupun di DKM gitu ya, diam aja. Bahkan sekarang kan banyak mesin-mesin butuhkan DKM itu butuhkan ustadz gitu ya. Butuhkan untuk yang ngajar dan sebagainya. Jadi nggak akan miskin, nggak akan kehabisan. Ya, ini diantara. Jadi didik agama itu bagus. Minimal bisa mendidik dirinya, mendidik keluarganya, ya. Nah, maka harus pahit tadi ya. Tidak boleh enak dan nggak boleh protes orang tua itu kepada anak yang dititipkan di pesantren. Tapi sekarang kan ada grup WA orang tua santri. Sedikit ngadu di situ nyebar semua. Jadi sama-sama ikut dukungan kepada orang tua yang lain, kan jelek begitu. Kalau nggak percaya bawa aja anak itu pulang begitu aja, dididik kalau nggak percaya. Jadi kalau nggak percaya pulang. Itu didikan pesantren begitu. Nah pesantren itu harus ada kiai ya, itu pesantren. Beda dengan mohon maaf, ada namanya boarding school nggak ada kiai. Jadi anak itu harus dititipkan adabnya itu. Nih tolong nitip anak, bukan ke satpam dititipkan itu. Beda ya. Jadi ada
ijab qabul, salah terima. Nih kami nitip anak gitu ya. Kemudian tentu ini anak si anu, jadi tahu orang tuanya, kemudian kiainya tahu, kemudian dia santrinya tahu, ini dididik begitu. Jangan lepas aja, simpen aja anak itu. Bukan begitu cara mendidik anak itu. Itu termasuk juga didikan juga. Nah, mungkin itu salah satu, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Di antaranya adalah mendidik anak, tadi sampaikan ya harus benar-benar mendidik seperti dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis ada usia, termasuk anak kecil, ada dewasa, termasuk dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Lihat kisahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail, ketika kecil beda, ya, ketika bayi beda, ketika menginjak remaja beda, ketika dewasa beda, ketika sudah jadi nabi beda. Itu sejarah Nabi Ibrahim dengan Ismail beda. Lihat kisahnya Ismail dengan Ibrahim, ketika itu Ismail akan disembelih. Sudah apa? Sudah remaja, sudah dewasa. Tapi Ibrahim ketika itu meminta diskusi. Minta diskusi dalam Al-Quran kan dijelaskan. Tapi tidak langsung sembelih saja enggak. Tapi gimana pendapatmu, wahai Ismail? Maka silahkan lakukan, kata Ismail. Kalau ini perintah Allah, insya Allah kami termasuk golongan orang-orang yang sabar, kan ya. Itu diantaranya. Jadi diajak diskusi kalau dewasa itu, bukan main kamu harus begini begitu, udah beda. Itu pelajaran Ibrahim kepada Ismail, udah beda. Jadi banyak pelajaran-pelajaran dalam kisah-kisah ataupun sirah para nabi terdahulu, termasuk Nabi Ibrahim dengan Ismail. Bagi itu yang bisa sampaikan, sedikit tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang perlu diskusikan, silakan. Baik sahabat MK, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon 022 20170776 022 20170776, dan bagi Anda yang berada di luar area Indonesia, Anda dapat menambahkan kode area 622220170076. Baik Ustaz, sudah ada yang bergabung di telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan sahabat siapa di mana? Dengan Rohmat di Cianjuang. Baik, silakan sahabat Rohmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya di luar tema boleh? Ya, silakan. Maksud dari surat At-Taubah dan surat Al-Waqiah kan itu tentang kiamat, tetapi banyak diartikan tentang rizki, itu bagaimana penjelasannya ya? Surat Taubat ya. Surat At-Taubah maksudnya apa, dan Al-Waqiah kenapa itu kan kiamat tetapi banyak diartikan tentang rizki gitu. Baik. Ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang surat At-Taubah sama surat Waqiah, kenapa dilihatkan dengan rizki dan sebagainya, nanti bisa dilihat dalam tafsir. Jadi tidak cukup terjemahan itu bukan tafsir. Kan banyak tentang kiamat dan sebagainya, maka lihat gali dalam tafsirnya, tafsir surat Taubah kemudian Waqiah. Di antara Waqiah itu surat kaya kan? Ada beberapa hadis yang menyebutkan, di antaranya Iqra'u suratal Waqiah fa inna suratal Waqiah suratul ghina. Bacalah surat Waqiah karena surat Waqiah itu surat kaya. Hadis yang lain, Allimu auladakum aw nisaakum suratal Waqiah fa innaha suratul ghina. Ajarkanlah istri kamu sekalian, anak kamu sekalian surat Waqiah karena surat Waqiah itu surat kaya. Bahkan hadis yang lain, kulla lailatin, setiap malam, itu Waqiah. Jadi pelajari tafsirnya karena ada hikmahnya. Setiap Quran, setiap ayat, setiap surat itu ada hikmah tersendiri. Kayak Al-Baqarah namanya Fistotul Quran, kemahnya Al-Quran. Kayak surat Yasin itu Qalbul Quran, kan? Jantungnya Quran. Kemudian juga termasuk dalam surat Al-Imran, saya lupa ya. Kalau seorang membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal qa'iman bil qist la ilaha illahul azizul hakim, dibaca sebelum tidur, maka Allah menciptakan 70.000 malaikat untuk dirinya yang tugasnya adalah memohonkan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Jadi setiap ayat, setiap surat itu ada hikmahnya, Termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu ada hikmahnya. Kalau digali dalam tafsir Al-Fatihah, itu ada hikmah tentang keutamaan Bismillah. Al-Fatihah keutamaannya kan banyak.
ada 8 minimal keutamaan Al-Fatihah itu. Jadi setiap surat itu ada hikmahnya, termasuk Waqiah, At-Taubah, kemudian Al-Mulk, Ar-Rahman. Saya dulu diajarkan waktu di Syria itu supaya bagus belajar dan sebagainya hafalannya. Itu surat Tabarok setiap maghrib. Surat Tabarok. Tabarok biasa dimulku ala kulli syai'in qadir itu pada maghrib itu. Nah, ini diantaranya. Jadi ada hikmahnya. Jadi kalau lagi beda-beda kan amalan itu. Kalau lagi sekolah pesantren ini amalannya. Kalau lagi misalkan kita lagi bisnis ini amalannya ada, semua petunjuknya ada juga. Maka tidak cukup kita hanya melihat zuhir tapi lihat tafsirnya, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat MG, masih ada waktu untuk Anda juga untuk bergabung bersama kami. Silahkan di 022 20 107076, di 022 20 107076. Dan bagi Anda yang berada di luar Indonesia, Anda dapat menambahkan kode area 622220170076. Baik Ustaz, belum ada yang bergabung, silahkan jika ada yang ingin disampaikan kembali. Ya, baik. Ya, jadi tadi banyak hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para ulama, ataupun termasuk di gontor itu ada moto-motonya ya. Kemudian juga di setiap pesantren biasanya ada moto perjuangan dan sebagainya. Lihat perjuangannya pesantren-pesantren terdahulu itu ditempatkan tempat yang serem, yang banyak begal, seperti Tubuh Ireng itu kan. Kalau lihat sejarah itu kan pesantren yang di situ banyak pencurian, banyak begal dan sebagainya. Ini namanya Geger Kalong tuh. Apa namanya Geger Kalong itu? Itu dulu luar biasa. Saya tahu dari sejarahnya Geger Kalong ini adalah tempat-tempat orang-orang nakal dulu. Nakal ya. Cuma dimakan Geger Kalong ya. Geger orang Geger. Ada Geger Sunni ya, Geger apalagi Hilir. Karena Geger dulu di sini tuh Geger. Nah, termasuk kalau ke daerah Cigondewa, itu tempatnya luar biasa. Di setiap pesantren itu biasanya ditempatkan di tempat yang di sana mendidik masyarakat dan sebagainya supaya bagus. Termasuk di seperti kisahnya para ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari ya. Itu kalau pesantren itu luar biasa. Kalau kata Kiai Banten itu kalau ingin pesantren ke arah timur ya. Kalau mau ngasakeun artinya mengasah, menyempurnakan ke timur, ke barat. Jadi kalau mencari ilmu ke daerah timur, ke Jawa dan sebagainya. Tapi kalau mau mengasahkan, mematangkan itu ke daerah barat, ke Banten dan sebagainya. Itu situ diantaranya. Jadi ajarkan begitu. Kenapa? Karena ilmu-ilmu syariat banyak di Jawa itu. Baik Ustaz, sudah ada yang kembali bergabung di telepon. Kita akan sapa kembali sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Bu Yani, Terusan Buah Batu, Cipagalo. Baik, silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pernyataan kalau setelah subuh Rasulullah menganjurkan ada keberkahan setelah subuh seperti itu. Nah, maka keluarlah itu kalau sejaman sekarang kan ada gadget ya, ada seperti itulah gitu. Nah, kalau melakukannya seperti itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi Allah menghitung setiap masyakot ya, setiap jerih payah itu akan dihitung pahala. Jadi kalau masyakohnya, deritanya yang diterima sedikit ya sedikit pahala, begitu aja. Kenapa haji pahalanya besar? Karena masyakohnya besar. Ya ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah badan, ibadah harta itu masyakohnya berat. Ya, maka pahalanya pun besar lagi begitu. Nah sama seperti kita ikhtiarnya, kalau ikhtiarnya berat, insya Allah dapat pahalanya pun berat, begitu berat. Jadi kalau hanya lewat telepon sebagainya ya, pergerakan tubuh nggak ada dan sebagainya, dari segi tubuh pun juga kan nggak bagus gitu. Ya, jadi cepat sakit dan sebagainya. Coba kalau ikhtiar jalan kemana ya, pergi ada silaturahim di situ, kita lewat tetangga assalamualaikum, itu ada keberkahan. Coba lihat tetangga, kita lewat depan rumahnya senyum, itu sudah dapat keberkahan. Sekarang pakai via telepon atau apa, kirimnya ke sini, diam, terus di rumah silaturahim nggak ada dengan tetangga ya. Jadi hidupnya menyendiri. Kenal aja dengan siapa? Dengan tukang gojek sebagainya gitu. Dan itu sementara juga. Nah itu jadi banyak hikmah pasti adanya silaturahim di situ.
Satu ilmu itu tidak cukup hanya ketemu, tapi ketika ketemu ucapkan salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan melimpah buat kamu sekalian. Selamat siang, selamat pagi, itu semuanya semua selamat. Jadi assalamualaikum itu tidak mengenal tempat dan waktu. Mau di dunia, mau di akhirat selamat. Mau siang, mau pagi selamat pokoknya. Mau di jalan, mau di pasar, mau di rumah selamat, itu assalamualaikum. Warahmatullahi kasih sayang melimpah, wabarakatuh dan keberkahan melimpah. Nah, itu diantaranya. Jadi pasti lebih utama dan pasti ada keberkahan. Pokoknya pagi itu ikhtiar aja, ikhtiar. Itu pun termasuk ikhtiar ya, nelpon. Tapi ikhtiarnya ikhtiar yang minimal lah, minimal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita juga sudah sampai di ujung perjumpaan. Barangkali ada hal yang ingin ditekankan, Ustaz, silakan. Baik, jadi terus kita mencari ilmu, karena ilmu itu akan menguatkan pribadi kita ya. Keimanan kita membedakan antara yang baik dan buruk itu dengan ilmu. Halal dan haram bisanya dengan ilmu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi bukan kepada internet bertanya itu ya. Bukan bertanya kepada buku, tapi ahli ilmu. Karena kalau kita membaca buku belum tentu itu sesuai dengan pemahaman yang mengarangnya. Kayak kita baca Al-Qur'an, itu kan tidak bisa kita menafsirkan Quran seperti itu. Kayak kita baca buku bisa jadi salah. Kayak bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tergantung yang menerjemahkannya. Kalau menerjemahkan misalkan dianya jurusannya fikih atau syariat, itu akan mengacu ke sana biasanya. Ya, maka terjemahan dari kitab pun itu bisa berbeda sesuai dengan pemahaman. Termasuk tafsir pun sesuai dengan ulamanya. Kalau ulama jurusannya misalkan banyaknya fikih, itu biasanya tafsirnya banyaknya tentang fikih syariat. Kalau jurusan tentang teknologi kayak tafsir Jauhar, itu berarti teknologi. Kalau tafsirnya misalkan yang menafsirkannya adalah tentang orang yang paham bahasa, maka akan banyaknya bahasa, isi bahasa ya, ataupun nahwu sorof dan sebagainya. Ini sudah beda juga. Maka ilmu itu sangat luas ya, seperti hanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika dalam lautan luas. Ketika itu Nabi Khidir menyampaikan kepada Nabi Musa ketika ada burung yang terus menancap ke lautan, kemudian terbang lagi. Ditanya, wahai Musa, apa yang kamu ambil hikmah daripada burung tersebut? Itu Nabi Musa nggak bisa jawab. Kata Nabi Khidir, itulah ilmunya Allah yang kita ambil. Ilmu Allah itu bagaikan lautan yang sangat luas. Sedangkan yang diambil oleh burung itu satu paruh saja, itu ilmu yang kita dapatkan hanya sebegitu aja. Itu ilmu Allah itu sangat luas. Jadi hanya sedikit yang kita ambil. Satu paruh burung pergi lagi. Itu sedikit. Termasuk ya ulama, termasuk juga para nabi sedikit gitu. Berarti ilmu itu harus terus ya kita cari. Jadi beda antara zikir, apakah fas'au. Kalau zikir itu harus segera. Nah, salat beda lagi ya. Kalau salat itu harus dilakukan. Itu udah beda-beda dalam tafsir itu. Maka kalau zikir harus terus menerus ya. Salat itu bagaimana? Karena ada yang bertanya semalam itu, saat kalau ada salat Idul Adha sama Idul Fitri, apakah salat subuh tetap dilaksanakan katanya? Ada yang bertanya. Oh, berarti masyarakat perlu penjelasan gitu ya. Jadi nggak bisa diganti salat subuh dengan salat Idul Adha, Idul Fitri. Tapi kenyataannya banyak yang begitu. Walaupun dia paham salat Idul Fitri itu adalah sunnah, setelah itu sunnah hukumnya, salat subuh wajib. Tapi tidak sedikit yang subuhnya dilewat, nggak salat, Idul Fitri ada salat begitu. Jadi pertanyaannya menggelitik, emang kenyataan begitu. Tahu dia hukumnya, seseorang itu salat subuh itu wajib, salat Idul Fitri sunnah, salat Idul Adha sunnah. Tapi yang banyak melakukan salat sunnah setahun sekali katanya. Nah, salat subuhnya nggak dilakukan. Nah, ini diantaranya ya, karena ilmu yang belum lengkap. Yang mudah-mudahan Allah SWT berikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.